You make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai mata kuliah planktonologi. Jurnal yang akan saya review berjudul Pelimpahan Fitoplankton dan Zooplankton di Teluk Tanah Merah, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, yang ditulis oleh Calvin Paiki, Lisiat Dimara, Ervina Indrayani, Vera Konstansi Mande, dan Tin Nova Yenusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Sabila Putri, NIM H74219031 dari kelas Planktonologi B. Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan penelitian ini sendiri ialah untuk menganalisis kelimpahan plankton dan hasil tangkapan ikan pelagis kecil di Teluk Tanah Merah, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2018 dengan menggunakan kapal nelayan. Lokasi ini terbagi menjadi 3 stasiun, di mana tiap-tiap stasiunnya terdiri dari 3 titik lokasi, sehingga penelitian ini dilakukan di 9 titik lokasi yang berbeda. Pada stasiun pertama berwarna merah, stasiun kedua berwarna kuning, dan stasiun ketiga berwarna biru. Alat dan bahan: alat bongonet, planktonet, mikroskop, dan Zegewix Rafter Cell atau SRC yang digunakan untuk identifikasi plankton. Bahannya terdapat formalin 4% yang digunakan untuk mengawet sampel. Metode penelitian: pengambilan sampel di beberapa titik sampling. Pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampling dilakukan secara horizontal di lapisan permukaan 1-5 meter dengan menggunakan planktonet untuk fitoplankton. Sedangkan pada zooplankton menggunakan bongonet yang dilakukan secara vertikal dari kedalaman 50 meter hingga ke lapisan permukaan. Sampel plankton diawetkan di dalam larutan formalin 4%. Pencacahan fitoplankton dan zooplankton dilakukan menggunakan Zegewix Rafter Cell atau SRC dengan volume 1 ml. Kemudian sampel diamati dengan mikroskop menggunakan perbesaran 40x40 berdasarkan metode sapuan. Identifikasi plankton mengacu pada buku panduan identifikasi. Untuk analisis data, kelimpahan fitoplankton atau N dihitung dengan menggunakan metode Lake Drop Micro Transect Counting, yang mana rumusnya yakni N besar sama dengan N kali A per B kali C per D kali 1 per E, di mana N adalah kelimpahan fitoplankton dalam sel per meter kubik. N kecil adalah jumlah fitoplankton yang tercacah. A adalah jumlah petak counting cell dalam 1000 petak. B adalah jumlah total petak counting cell yang diamati dalam 1000 petak. C adalah volume sampel tersaring dalam mililiter. D adalah volume counting cell dalam 1 ml, dan E adalah volume air tersaring dalam meter kubik. Dan untuk kelimpahan zooplankton dihitung berdasarkan rumus berikut. N besar sama dengan N per L besar kali T kali V kali V kali VC per VA, di mana N adalah kelimpahan zooplankton dalam individu per meter kubik, N kecil adalah jumlah individu zooplankton yang tercacah, VA adalah volume yang diamati atau dalam mililiter, VC adalah volume botol contoh dalam mililiter, L besar adalah luas bukaan mulut bongonet dalam 0,318 meter persegi. T adalah lama penarikan jaring dalam menit,
dan V adalah kecepatan kapal dalam meter per menit. Hasil dan pembahasan komposisi fitoplankton dan zooplankton. Pada komposisi fitoplankton ditemukan terdapat 4 kelas, yakni Bacillariophyceae, Desmidiaceae, Chlorophyceae, dan Cyanophyceae. Pada komposisi fitoplankton sendiri, Bacillariophyceae menempati posisi yang tertinggi di stasiun pertama, yakni berjumlah 23 genus dan 56 jenis. Adapun jumlah jenis yang tersebar pada 3 stasiun pengambilan data, yakni Dinophysis sp, Nizicia sp, dan Peridinium sp. Sedangkan pada komposisi zooplankton ditemukan hanya 3 kelas, yakni Crustacea, Ciliatea, dan Monogononta, di mana Crustacea menempati komposisi tertinggi pada stasiun ketiga, yakni dengan 17 kelas yang terdiri dari 39 genus. Genus zooplankton yang sering ditemukan di 3 stasiun penelitian adalah Mesocyclops sp, Metridia sp, Microstella sp, Pennilia sp, Sinocalanus sp, dan Undinula sp. Tingginya jumlah fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae diduga dipengaruhi adanya nutrisi yang cukup tinggi di lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan unsur hara yang tersedia relatif tinggi dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan dari jenis Bacillariophyceae. Berdasarkan topografi, lokasi penelitian merupakan perairan semi terbuka yang mendapat pengaruh nutrisi sangat tinggi dari Samudra Pasifik di utara Papua. Kemudian kelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Berdasarkan grafik kelimpahan fitoplankton dan zooplankton, pada grafik total kelimpahan fitoplankton sendiri terdiri dari 1149,95 dan rata-rata 446,77. Sedangkan untuk distribusi kelimpahan fitoplankton pada 3 stasiun penelitian berkisar antara 309,55 sampai 541,40, yang mana tertinggi ditemukan di stasiun kedua dan terendah ditemukan pada stasiun ketiga. Untuk total kelimpahan zooplankton sendiri terdiri dari 1149,95 dan rata-rata 149,47. Sedangkan distribusi kelimpahan zooplankton di setiap stasiun pengambilan sampel berkisar antara 110,53 sampai 152,37, di mana yang tertinggi ditempati oleh stasiun kedua dan terendah ditempati oleh stasiun yang ketiga. Tingginya kelimpahan fitoplankton di lokasi penelitian diduga dipengaruhi oleh keberadaan sungai Krimpong dan Amai yang bermuara di lokasi tersebut sehingga menghasilkan nutrisi yang sangat tinggi dari daratan. Menurut Odum 1971 dan Nyakbaken 1992 menyatakan bahwa tingginya produktivitas primer atau fitoplankton dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir yang khas, yaitu perpaduan antara ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun, serta perpaduan antara daratan dan lautan. Sedangkan tingginya kelimpahan zooplankton di stasiun 2 diduga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan makanan fitoplankton yang meningkat pada stasiun kedua. Hubungan kelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi diperoleh nilai sigma hitung 0,02 lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05. Maka dikatakan bahwa terdapat hubungan antara fitoplankton dan zooplankton. Nilai R yang diperoleh pada tabel sebesar 0,879 pangkat A atau yang mengartikan bahwa fitoplankton dan zooplankton memiliki hubungan yang sangat kuat.
Berdasarkan R-square, diketahui besar presentasi pengaruh fitoplankton terhadap zooplankton yaitu sebesar 77,3% dan sisanya 22,7%, yang mana dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui dalam penelitian ini. Sehingga disimpulkan bahwa komposisi fitoplankton terdiri dari 4 kelas, yaitu Bacillaripiceae, Desmidiaceae, Chloropiceae, Cyanophyceae, di mana tertinggi ditemukan pada kelas Bacillaripiceae yaitu 56 jenis dengan 23 genus. Adapun zooplankton terdiri dari 3 kelas yaitu Crustacea, Ciliatea, dan Monogononta, di mana tertinggi ditemukan pada kelas Crustacea yaitu 39 genus. Hasil analisis koefisien korelasi diperoleh nilai sigma hitung 0,02 lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan bahwa terdapat hubungan antara fitoplankton dan zooplankton. Demikian penjelasan mengenai review jurnal saya kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.